Apa Anda sudah mendengar tentang kebijakan kampus yang menaikkan biaya kuliah? Alasan atau tanggapan Anda tentang kebijakan tersebut apa? Ya, saya menolak itu. Menolak pasti kan punya alasan. Bisa beritahu? Ya, walaupun kenaikannya cuma segitu, 50.000 ya naiknya, cuman kan dimintanya 150. Ya. Itu walaupun memang cuma segitu, tapi kan kita juga banyak kebutuhan, anak kuliah, terus tuh orang tua juga taunya harga. Apa Anda sudah mendengar tentang kebijakan kampus yang menaikkan biaya kuliah? Sudah. Apa tanggapan Anda tentang kebijakan tersebut? Setuju atau tidak? Kalau saya sih kurang setuju, bukan kurang sih, sangat tidak setuju dengan kenaikan SPP. Itu kenapa setuju? Mungkin ada alasannya. Kalau nggak setuju sih, soalnya kan dia sudah bayar SPP 3 juta, ya 500. 3.500. Terus kita disuruh lagi bayar kenaikan SPP 150, itu kan keberatan juga lah bagi mahasiswa, walaupun cuma sedikit, tapi ya buat kita yang orang tuanya kurang lah pasti keberatan kalau cuma 150, belum lagi biaya yang lain kayak apa, biaya kita tuh jajan setiap hari, baru adik-adik kita juga kan pasti punya apa, biaya yang lain Tersebut. Sebenarnya jujur saya nolak, soalnya menurut saya hal-hal yang alasan yang pihak kampus katakan itu, misalnya tentang perbaikan pengurusan gedung gitu, itu segala macam itu tuh urusan yayasan gitu. Nah, urusan kita tuh bayar kuliah, kita ngampus dikasih pembelajaran dari dosen, kita nggak ngurusin soal gedung itu mau ngapain, mau inilah mau itu urusan kampus. Terus alasan nggak setujunya itu apa? Ya kan di awal masuk kuliah itu kita udah dikasih brosur tentang segini soal pembayaran kampus. Nah itu dinaikin, menurut saya itu nggak sesuai lah sama perjanjian awal lah, intinya Berarti seperti itu. intinya kan sepihak ya? Iya sepihak. Baru tuh yang apa, karyawan di kampus juga bilang, kita tuh mbak udah pernah kuliah, naik SPP tuh udah biasa lah itu mereka, karena mungkin mereka tuh posisinya mampu, sedangkan yang kurang mampu tuh seperti apa gitu. Nah kita tuh harus berpikiran juga, kalau misalnya mahasiswa mampu minta uang sama orang tuanya untuk bayar ya enak, kalau misalnya kita yang kerja sendiri ya kita banting tulang dong untuk biayain kampus. Oke deh, thank you. Kita berkeinginan memang dalam 2 tahun kita ketahui bahwa kita ini masuk di dalam daftar bantuan. Saya tadi menanggapi yang ada bantuan yang dalam daftar itu masuk di 2013. Yang itu mudah-mudahan bisa membantu berapa persen lah. Ternyata di 2013 Pemprov lagi defisit, tapi mungkin juga permasalahannya kita juga nggak punya akses ke sana. Mungkin mahasiswa lebih paham dari ya. 2013 kita lepas. Karena sudah ada terkumpul di situ, kita tentu menganggap bahwa itu tak mungkin hilang. Ada dalam daftar. Dan itu memang direncanakan. Akibatnya ketika dilepas, sempat kita kesulitan juga. Akhirnya kita mengambil semua dana itu di bank, pinjaman di bank. Karena nggak mungkin juga dikumpulkan pun divisi, bukan Istiqom saja, divisi yang lain tidak mencukupi dana pembiayaan. Itu menjadi internal kita ya. Karena kita menginginkan bahwa seperti ini berpeluang untuk lebih besar dan besar. Nah, ketika bank itu sudah ACC, muncul permasalahan baru, di mana BPN memanfaatkan situasi bahwa tanah di sini dianggap masih dalam kasus. Padahal kita sudah 2 kali menang
sudah inkrah MA, kalau orang hukum mesti tahu dia. Kita kasus ini mulai tahun 94 ya, 20 tahun sudah selesai. Kita masih dipermasalahkan. Ketika itu kami tidak mengajak mahasiswa karena nanti dianggap memanfaatkan. Karena ketika itu saya melihat mahasiswa dalam tanda kutip itu negatif tingginya masih tinggi. Saya nggak tahu bagaimana pengelolaan selama ini. Dia itu negatif tingginya masih tinggi. Padahal permasalahan kita ini kalau mahasiswa turun membantu kita itu salah hukum saya ngerti sekali. Saya ngerti bagaimana di pertahanan. Akibatnya saya akan turun di yayasan saya menggunakan orang lain. Saya bisa caranya, saya ngerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Di negeri kita ini, permasalahan itu bisa selesai di bawah tanah. Walaupun dalam hati saya menginginkan mahasiswa itu membantu. Turun tangan, juga, padahal kita ini dikejar deadline. Harus dibangun, ditemukan, dan itu dibangun. Taruhlah kita di media. Dan mahasiswa belum cukup. Saya malah melihat mahasiswa ketika kita ajari ngobrol sudah negatif tinggi, udahlah nggak usah masuk. Karena saya kira juga ini memang bukan sama mahasiswa, tapi di rumahnya mahasiswa itu yang membedakan. Andai kan kalian dengan saya sejak awal, saya katakan bahwa di rumah Anda enak kok komunikasi dengan yayasan. Karena yayasan itu ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Kita dirikan 92 itu targetnya ke sana untuk Anda. Kesulitan Anda itu kalau Anda sampaikan ke kami ke yayasan, pasti kami juga merasakan. Kenapa saya turun tangan ke dalam? Itu ketika mahasiswa itu tidak mendapatkan solusi. Yayasan nggak boleh masuk ke dalam. Boleh. Tapi kemarin, kalau nggak salah mulai tahun kemarin ya, mahasiswa sudah langsung ke saya. Karena saya bilang nggak bisa kalau komunikasi dengan mahasiswa itu buntu. Dan saya nggak tahu buntunya di mana. Saya harus masuk ke dalam supaya saya ngerti di mana sih buntunya itu. Apa sih yang menyebabkan kegiatan-kegiatan itu terus nggak jalan? Nah, tapi kami di yayasan tidak bisa langsung frontal ya. Kita coba untuk melihat supaya kita tidak mengganggu struktur yang sudah dibangun. Walaupun pada akhirnya terpaksa Pak Bambang harus karena sudah memang habis masanya. Karena habis masanya terus tidak diperpanjang, kita mendapatkan KRI Rahmat. Dan sungguh saya merasa mendapatkan rahmat karena KRI itu bagus, dengan mahasiswa bagus. Dengan harapan setelah ada KRI Rahmat, saya nggak banyak lagi turun ke dalam, karena sudah enak. Saya juga melihat komunikasi beliau, semuanya itu bagus. Kendala lagi ketika waktunya Pak Edi nggak bisa. Waduh. Kalau saya masih turun di sini, itu artinya saya merasa belum aman. Mahasiswa belum aman. Kalau saya nggak ada di sini, berarti saya melihat mahasiswa sudah aman. Karena saya berkeinginan mahasiswa itu enak, kegiatannya juga enak. Tapi saya tetap masih berharap Pak Edi, karena Pak Edi itu punya visi yang jelas ke depan, kesulitan waktu. Nah, itu tentang yang tadi. Kemudian ketika dipindah kemari, kami kan bukan hanya Istiqomah aja yayasan ini. Dia ada divisi yang lain, salah satunya adalah ASMI. Dan memang dalam desain kita itu ASMI juga ada di sini. Tapi dana yang tidak cukup sehingga pembangunan itu tidak keseluruhan yang kita lakukan. ASMI adalah bagian dari kita. Karena apa? Target ke depan dalam 5 tahun rancangan kita ini bukan sekolah tinggi saja, berubah menjadi universitas. Rancangan kita. Lahan kita 2 hektar dan itu lebih dari yang lain, dari perguruan tinggi yang lain. Kalian bisa bandingkan kalau ini bisa menjadi universitas khusus swasta ya, khusus swasta. Maka kita akan menjadi perguruan tinggi dengan lahan yang paling besar di tengah kota. Dan saya sudah hitung ya. Jadi saya di yayasan memikirkan perkembangan untuk kalian. Pimpinan perguruan tinggi dan jajarannya adalah menjalankan di dalamnya.
Tapi sekarang terpaksa saya untuk turun mensupport Pak Edi yang tidak bisa aktif full. Kami bersyukur bahwa Pak Edi itu supporting kepada seluruh anak buahnya, sehingga komunikasi itu enak. Jadi di sini walaupun Pak Edi itu baik komunikasi tapi supportnya itu. Nah, ketika sampai di sini sebenarnya sejak itu kita sudah mau bagi, ada juga di sini, sehingga kampus Tikom itu masih tetap ada di sana, jangan ditinggal kampus Tikom. Kampus ada di sana itu masih bagus. Kalau bisa berkembang. Ya. Apa tanggapan dari BEM tentang kebijakan yang menaikkan SPP kampus? Tanggapannya kemarin kan karena peraturan ini tiba-tiba keluar begitu saja tanpa ada sosialisasi, kami kawan-kawan BEM beserta beberapa mahasiswa juga kaget gitu loh, kok tiba-tiba ada peraturan bahwasanya menambah retribusi kampus sebesar Rp50.000 per bulannya, sehingga kalau diakumulasi menjadi Rp300.000 per semesternya. Nah, teman-teman kecewa kenapa pihak yayasan ini kok sebelah pihak menaikkan harga SPP tersebut tanpa ada sosialisasi atau paling tidak ketemu dengan perwakilan mahasiswa dalam hal ini BEM, tiba-tiba langsung mengeluarkan pengumuman tentang kenaikan SPP tersebut. Terus tindakan BEM terhadap kebijakan tersebut karena ini melanggar perjanjian yang tertera di rincian biaya awal masuk kuliah apa? Tindakannya kemarin sudah jelas, kami mengumpulkan teman-teman, kemudian kita undang ketua BPH langsung dalam hal ini Pak, kemudian beberapa perwakilan dari Roket Sipat, kemudian dari Prodi TI juga ada mewakili pihak yayasan. Kemudian berkumpul bersama perwakilan teman-teman BEM, kemudian beberapa mahasiswa juga ada. Kita hearing di ruangan A2 di kampus baru Stikom Balikpapan. Adit sama Aldi Pak, Solusinya? masa kampus mau dibakar? Solusinya kemarin setelah berargumen data-data tentang pembayaran apa segala macam kepada BPH Erlangga, akhirnya disepakati bahwasanya kenaikan sebesar Rp50.000 itu setiap bulan sudah tidak dapat dihindari dengan alasan peningkatan kinerja dan pelayanan kampus itu sudah berbeda jauh dengan kampus sebelumnya. Artinya ada penambahan biaya untuk tenaga kebersihan kampus dan segala macamnya.